Ketika MC nggak punya kelas, tapi masih bisa menjadi OP parah. Jadi di dunia ini, di saat umur 10 tahun, Dewi akan memberikan mereka berkat, yaitu kelas. Dan itu bakal menentukan kehidupan mereka ke depannya. Dan MC kita ini bernama Arel yang akan menerima kelas dia. Dan keluarga dia itu mendukung Arel sepenuhnya. Jadi Arel ini adalah anak dari Putri Pedang Farah dan penyihir agung Leon. Makanya banyak yang penasaran dengan kelasnya Arel. Tapi Arel itu enggak punya kelas. Kok bisa begitu? Bahkan keluarganya itu cukup kaget juga. 何も見えてこないのだが。まさしくこれは無職だ。そんなの嘘なのだ。 Dan di rumahnya, ortunya Arel itu tetap mendukung Arel. Tapi Arel itu masih berlatih dengan serius. Dan kakaknya Arel ini seorang brokon lah. Arel juga bilang kalau dia itu enggak kecewa kok. Karena sejak kecil, dia itu terus latihan pedang sama emaknya. Makanya sekarang dia itu masih bisa ahli dalam menggunakan pedang. Dan pas Arel yeping, kalau di masa depan dia bakal sukses, keluarganya itu jelas kagum dengan pemikirannya Arel. Dia mereka itu memang sayang banget sama Arel. Di tempat anak-anak latihan pedang, Arel itu juga mau latihan pedang bersama mereka. Dan jelaslah mereka itu menjelekkan Arel yang nggak punya kelas. Tapi Arel masih memaksa, jadinya mereka itu mau. Dan di dunia ini, mereka itu juga memiliki sebuah berkah, yaitu pelindungan Dewi. Dan itu diberikan pas mereka itu lahir, dan itu seperti barrier. Tapi masih bisa rusak kalau terkena damage terlalu besar. Dan mereka juga akan merasakan rasa sakit juga. Dunia ini benar-benar kayak tutorial ya. Dan Arel ini masih bisa menggoreng kedua bocil itu, jadinya mereka emosi dan mereka itu bertarung. Dan bocil ini kaget karena Arel bisa menahan kekuatan dia. Jadinya karena dia itu nggak bisa mengalahkan Arel, jadinya mereka berdua menyerang bersamaan. Tapi ya Arel itu tetap menang melawan mereka dengan mudah. 面倒だ。仕方ねえな。白い。ほら危ねえだろ。叩き切って。しまった。 Mereka itu mau duel ulang lagi, tapi ada yang datang dan memarahi mereka. Dan ya dia itu juga mau duel sama Arel, karena Arel itu anak dari Farah. Dan dia ini adalah anak dari Evans, kepala keamanan desanya. Jadi ini bocah emosi, karena bapaknya itu sebenarnya kuat banget. Tapi di desa ini, emaknya Arel yang dibilang paling kuat. Dan ini bocah mau mengalahkan amarahnya ke Arel. Dan ya mereka itu akan duel. Di duelnya Arel cukup kagum dengan kekuatan bocah ini karena berbeda dari bocah barusan. Sempat Arel mendapatkan celah, ini bocah malah pakai skill pedang ganda. Arel itu jelas kena, tapi sempat menahan satu serangannya. Bocah itu jelas kagum sama Arel, tapi masih meremehkan Arel yang nggak punya kelas. Tapi Arel akan berusaha melawan bocah itu nanti. Setelahnya, Astaire itu jelas masih brokon. Dia itu juga khawatir karena sebelumnya Arel itu pulang dengan babak belur. Tapi emaknya itu masih mendukung Arel. Makanya, Astaire ditunjukkan pedang yang dirusak sama Arel setelah kalah dalam tanding sebelumnya. Dan Astaire itu jelas kagum sama Arel. Makanya, dia akan membuat dunia di mana Arel diperlakukan dengan baik. Ke Arel yang latihan sendiri, dan dia itu bisa menggunakan skill yang sama dengan bocah itu kemarin. Arel jelas senang, tapi ada goblin yang mengendap-endap di semak dan menyerang Arel. Tapi Arel menggunakan skillnya untuk mengalahkan goblinnya. Dan pas Arel lagi senang, dia mendengar raungan monster. Arel itu sebenarnya mau balik dan lapor, tapi pas dia mendengar teriakan seseorang, Arel jadinya lari ke sana menolong orang itu. Dan di sana dia melihat bocah kemarin itu terluka parah. Dan di sana juga ada Hobgoblin yang ahli dalam mencuri uang rakyat. Dan monsternya itu ya nggak sadar dengan keberadaan Arel. Padahal dia itu tinggi banget dan pasti bisa melihat di semak-semak. Seharusnya ya. Dan Arel ini bingung kenapa Hobgoblin bisa di sini.
dan Ariel itu melihat tiang latihan pedangnya. Jadi bocah itu juga sama dengan Ariel tadi, makanya bocah itu diincar. Ariel juga sadar cara untuk mengalahkan goblinnya itu, dia itu tinggal menunggu waktu yang tepat saja. Ke bocah itu yang ketakutan dan minta maaf ke bapaknya. Tapi tiba-tiba monsternya itu terkena serangan dan berhasil mati dengan one hit. Ini bocah sempat kaget, tapi disembuhkan dulu lukanya, dan setelahnya bocah ini langsung tanya, bagaimana Ariel bisa menggunakan skill itu. Ariel bilang, memang susah sih, tapi kalau berusaha ya pasti bisa kok. Jelaslah bocah ini makin gak paham, jadi Ariel bilang, tinggal melatih tubuh sampai gesit untuk pakai skill itu. Dan juga menggunakan timing dan gerakan kaki. Apalagi sebelumnya bocah itu terus saja nge-spam skillnya, makanya Ariel itu bisa paham dengan melihat skillnya. Ariel bilang sejak hari itu dia selalu memikirkan bocah ini. Tapi dia itu masih nggak percaya bagaimana Ariel bisa pakai skill itu. Ariel bilang kalau dia itu adalah orang yang benci kalah. Makanya target dia selanjutnya adalah untuk menang melawan bocah itu. Makanya bocah ini makin kagum dengan tekad Ariel dan menerima duelnya lagi. Apalagi dengan Etsushi tadi dia itu bisa selamat. Makanya dia itu berterima kasih ke Ariel. Lalu mereka itu duel dengan skill tebasan ganda. Tapi bocah itu masih kena serangannya. Jadi Ariel bilang kalau tadi skill belahan ketiganya. Si merah jelas nggak bisa terima karena nama skillnya itu ganda. Tapi Ariel balas kalau pakai skill ya begitu. Tapi dia itu secara teknis nggak pakai skill, makanya dia itu bisa menambah bumbu dalam skillnya itu. Si merah makin emosi karena skill tebasan ganda kelas kesatria itu bisa kalah melawan Ariel. Makanya mereka akan adu serangan skill tebasan ganda lagi. Si merah makin fokus dan pas adu skill, si merah berhasil menahan serangan ketiganya Ariel, tapi dia itu kalah. Dan dia itu mau tanya satu hal, kenapa tadi serangan Ariel itu makin cepat. Jadi Ariel bilang ini berkat bocah itu, makanya dia itu bisa makin kuat. Dan si bocah itu cuma bisa menangis karena kalah. Dan Ariel itu, aku pergi. Nggak usah ditinggalkan juga kan. Lalu beberapa hari kemudian, pas waktu santai, ortunya bilang kalau anaknya Evan akan dikirim ke Brescia, yang dimana itu adalah tempat yang disebut kota pedang. Dan emaknya Ariel pernah kerja di sana. Ariel jelas penasaran dan mau pergi ke sana juga. Lalu di sebuah perjalanan ada dua pendekar pedang tingkat lanjut yang berdebat, dan mereka itu disuruh menunjukkan kekuatan mereka. Tapi mereka itu malah kabur karena terlalu banyak monsternya. Dan tentu saja Ariel yang di sana turun dan membantai monsternya. Yeay. Dan pas Ariel bilang kalau dia itu tanpa kelas, semuanya kaget. Wow. Dan dulu emaknya juga kaget pas Ariel bisa menggunakan skill tebasan ganda. Dan Ariel itu juga mau belajar lebih banyak dari emaknya soal teknik pedang lainnya. Dan sekarang Ariel itu sudah sampai ke kota Brescia. Dan ternyata kurir tadi itu adalah kesatria suci dan pendekar pedang tingkat lanjut juga. Ariel juga disarankan untuk masuk salah satu guild, dan di sini banyak yang ikut turnamen, tapi untuk ikut harus masuk sebuah guild. Dan Ariel itu memang tujuannya melawan musuh yang lebih kuat. Di kota pas jalan santai ini ada yang mengincar Ariel, tapi Ariel itu bisa menghindar. Jadi si cewek ini mengira kalau Ariel itu kuat. BTW, dia ini pakai bahasa kasar pas ngomong sendiri dan bahasa sopan ke Ariel. Jadi si cewek ini menebak Ariel itu orang yang luar biasa dan Ariel itu sedang mencari guild. Dan si cewek ini kebetulan juga sedang mencari anggota baru guildnya. Ariel sadar kok bisa kebetulan banget ya. Tapi Ariel itu enggak mau dan aku pergi. Si cewek jelas mengikuti Ariel dan tanya kenapa ditolak.
Jadi Ariel bilang kalau cara merekrutnya itu maksa banget. Jadinya guild dia ini pasti lemah dan kurang anggota. Dan itu pas banget ke Kokoronya. Makanya dia membuat alasan ringan, jadi nama dia ini adalah Lilia. Dia bilang kalau ikut gabung guildnya, Ariel bakal bisa kencan sehari sama dia. Ariel jelas dengan risnya itu menolak Lilia. Dan Ariel itu ingat Lilia sama kakaknya. Sudah rata, kepedean, dan sok kuat lagi lah. Jadi Ariel ini tanya lokasi guild terbesar di sana. Lilia gak kesal ditanya begitu, tapi dibilangin itu adalah Black Blade. Di sana ada rang A 8 biji. Dan di sana jelas Ariel itu diledekin karena gak punya kelas dan gak bisa ikut tesnya. Dan setelahnya Ariel itu terus ditolak bergabung dengan guild lainnya. Dan pas dia merenung soal ibunya yang membuat surat rekomendasi ke guild dia dulu, dan Lilia itu masih saja mengincar Ariel. Bahkan Lilia itu sampai sujud ke Ariel buat ikut gabung ke guild dia. Dan Ariel itu pergilah. Dan pas Ariel mengikuti peta dari emaknya, Lilia masih mengikuti Ariel dan ditunjukkan guildnya yang dekat banget, yang kelihatan gede banget. Lilia makin sombong, tapi Ariel heran kenapa anggotanya itu bisa kurang kalau begitu. Dan Lilia itu nggak bisa jawab lah. Jadi Ariel bilang kalau guild ini hampir hancur ya. Lilia balas memang begitu. Guild ini kayak MU yang dulu, di mana hebat banget, tapi sekarang lemah banget lah. Dan guild ini adalah tempat emaknya Ariel dulu tinggal, namanya Dragon Fang. Di dalam guild, bapaknya Lilia itu sedang mabuk-mabukan lagi. Lilia agak marah dan Ariel sadar dia ini si Raja Pedang Ganda. Tapi tangan kanannya itu sudah enggak ada. Lilia mengira kalau Ariel pasti nggak bakal mau ikut lagi, tapi Ariel itu tetap mau ikut. Dan pas kontraknya jadi, Lilia mengira kalau Ariel itu bercanda karena nggak punya kelas. Tapi pas diliatin surat kelasnya, Lilia malah emosi dan gak terima kalau orang angkuh ini tidak punya kelas sama sekali. Pas Lilia makin panik dengan nasib guildnya itu, ada cewek datang namanya Rainer. Dan pas dia mendengar tentang anggota baru itu gak punya kelas, dia itu sadar kalau itu adalah Ariel. Tapi Ariel itu gak ingat dia ini siapa, karena dia gak akan lupa dengan cewek cantik seperti Rainer. Jadi Rainer ini adalah bocah yang dilawan sebelumnya. Ariel itu gak tahu kalau dia itu cewek, makanya dia itu minta maaf karena gak tahu. Rainer mengira karena rambutnya itu panjang, tapi Ariel itu melihat opainya Rainer. Lilia tanya apa ini yang malahkan Rainer dulu, dan Rainer bilang ini kesempatan bagus buat dia dalam duel lagi dengan Ariel. Pas duel, Rainer itu pakai skill tebasan ganda dan punya Ariel itu kalah. Karena Rainer itu punya pedang yang lebih berat, jadinya powernya itu lebih gede. Tapi Rainer dengan mudah digocek sama Ariel, dan Ariel bilang dia pakai skill bayangan. Rainer nggak percaya karena itu skill susah banget, tapi Ariel bilang dia itu tinggal lari kencang doang kok. Tapi Rainer masih kekeh kalau kena sekali doang, Ariel bakal kalah. Tapi Ariel pakai skill counter dan Rainer itu kalah. Rainer jelas masa sedih karena kalah lagi, tapi Ariel itu masih memuji Rainer yang tambah kuat. Tapi Ariel juga sudah bertambah kuat. Jadinya Rainer itu menangis dan kabur. Dan Lilia itu langsung sok baik lagi ke Ariel dan menyebut Ariel ke guild Dragon Fang. Ariel jelas sas ke Lilia, tapi sudah berlalu mau gimana lagi lah. Lalu mereka membahas nasib guild yang sekarat, jadi mereka itu sekarang punya banyak hutang. Tapi Lilia bilang kalau menang turnamennya, mereka bakal banyak dapat duit dan bisa bayar hutangnya. Tapi minimum anggotanya itu cuma 3 orang, dan Ariel kagum karena Rainer itu masih di sini. Ini disebabkan dulu Rainer itu juga ditolak banyak guild dan Dragon Fang saja yang menerima Rainer. Jadi ini kayak balas budi lah. Ariel jadinya paham karena mereka itu tinggal menang saja. Lilia masih ragu karena mereka bertiga harus melawan 5 orang. Tapi itu malah membuat Ariel semangat. Dan bapaknya Lilia itu melihat mereka dari belakang pintu. Dan episode 1 sama 2-nya itu sampai di sini saja. Dan gue itu suka banget sih sama karakter dan sifatnya Lilia. Dari pemilihan seiyuu di anime ini terkenal banget, jadinya sifat Lilia itu berasa banget lah, tengilnya itu berasa jadinya. Dan Ariel itu dingin tetapi tidak kejam, dan Rainer itu otak-otot yang nggak mau kalah.
Tapi sini aja dulu, jangan lupa like, share, dan subscribe, and see you next time. Bye-bye. Bakekers.